Jadi pastikan kalian tahu apa itu locking time dalam staking. Pada saat kita sudah sesuai target, sudah naik di ujung sini, tiba-tiba kita unstake, nunggu 21 hari dia sudah balik lagi ke bawah, sudah koreksi. Dia sangat cepat, bisa naik dengan cepat hanya dalam waktu seminggu 2 minggu, dan akan turun juga sama dalam waktu sangat cepat. Jadi 21 hari ini adalah waktu yang crowded. Ya, jadi antara Trust Wallet dengan Binance beda ya. Nah, bedanya memang di earningkan itu di lock 120 hari ya sudah. Kalau misalkan tarik reward nggak bisa, tunggu 120 hari. Kalau kita melanggar kontrak ya dicabut semua earningnya. Nah, beda di sini, di apa sih namanya, di Trust Wallet. Halo, ketemu lagi dengan Cryptovas Republic. Kali ini akan membahas tentang unstaking. Jadi apa yang harus perhatikan pada saat kita melakukan staking dan unstaking. Ini adalah salah satu contoh saja ya. Lunsi yang saya staking di Trust Wallet. Ini adalah yang tersedia. Kita harus menyisakan, jangan lupa. Kalian tidak boleh staking semua aset yang ada, karena akan dijadikan sebagai gas fee. Begitu ini dihabiskan nol posisinya, kalian tidak bisa claim reward ataupun unstaking. Oke, ini yang saya staking dari 184.000 koin, saya staking 180.000, sisakan 4.400. Kemudian rewardnya di sini seperti ini ya. Ini kalian reward saja. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat kalau unstaking itu bagaimana. Ini saya sudah unstake di sini pada tanggal 19 Januari kemarin. Sekarang adalah tanggal 23. Di sini ya, saya kemarin unstaking sebanyak 796.000 token. Dan karena saya tersedia di sini 38.000 token yang dijadikan simpanan sebagai gas fee. Nah, kita masalah pending item. Kenapa pending seperti ini? Kita akan klik. Nah, jadi segini. Apa itu locking time? Kemarin saya sempat posting locking time 21 hari. Jadi kalian harus betul-betul tahu 21 hari itu apa gitu ya. Jadi sebenarnya 21 hari adalah waktu pendingan setelah kita lakukan tebusan atau redeem. Ini sudah saya redeem ya sebesar ini, dan pending dalam waktu 21 hari sejak tanggal saya unstake. Nah, ini dari remaining time-nya bahwa uang akan dirilis ke sini supaya bisa dijual lagi atau dikirim lagi kemana itu setelah 21 hari. Jadi guys, pada saat kita subscribe, pas kita berlangganan, waktu locking time itu bukan berarti maksudnya kita lock koin kita selama 21 hari ke depan selama staking, itu bukan. Tapi locking time adalah pada saat kita lakukan unstake, pada saat kita mau tebus staking kita sudah dapatkan reward dan lain-lain, duit kita akan di lock selama 21 hari ke depan. Di sini ada remainingnya. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun selama 21 hari. Ditarik nggak bisa, dapat redeem nggak ada, dapat reward nggak ada. 21 hari emang kita itu digantung lah. Digantungnya gimana? Banyak hal bisa terjadi selama 21 hari, ya kan? Jika dalam 21 hari kebetulan validator kita di sini salah satu contohnya misalkan mau nakal
atau misalkan mereka lari, atau misalkan kenapa entah bagaimana ceritanya dia ngilang gitu, itu resiko yang memang sulit sekali. Di sini kita bisa kehilangan di situ. Jadi waktu panjang ya, 21 hari. Jadi pastikan kalian tahu apa itu locking time dalam staking. Jadi penting sekali, karena jika kalian mau menjual koin kalian pada posisi stake, kalian harus betul-betul bisa mengkalkulasi, misalkan dalam sebulan depan bahwa koin kita sedang naik dan kita akan jual di ujung sana. Jangan sampai pada saat kita sudah sesuai target, sudah naik di ujung sini, tiba-tiba kita unstake, nunggu 21 hari dia sudah balik lagi ke bawah, sudah koreksi. Nah, itu adalah resiko yang mungkin kita gagal menjualnya seperti itu, karena pada saat penurunan itu dia sangat cepat, bisa naik dengan cepat hanya dalam waktu seminggu 2 minggu, dan akan turun juga sama dalam waktu sangat cepat. Jadi 21 hari ini adalah waktu yang crowded pada saat kita sudah lakukan redeem, sudah lakukan penebusan. Oke, apakah ini hanya di Trust Wallet saja? Saya lakukan juga di Binance. Di sini namanya earning. Jadi kita tidak tahu dipakai buat apa oleh si Binance, karena bentuknya earning ya, kayak simpanan gitu. Kalau staking udah jelas dipakai buat stake gitu ya. Tapi kalau ini kita tidak tahu dipakai buat apa oleh mereka. Sama juga kemarin saya sudah lakukan di sini. Contoh ini sih Pak Inu, saya locking 120 hari. Kita lihat dulu yang belum dia apain ya. Locking period 120 hari, accrue days 110 hari, berarti sebentar lagi. Kita pikir kan 120 hari lock, nanti dalam waktu 120 hari kemudian redeem otomatis koin plus rewardnya. Reward mana reward? Interest ini. Jadi 1,4 juta koin ditambah 11.000 hasilnya selama 120 hari saya lakukan earning. Tetapi kenyataannya adalah pada saat saya TRX ini saya coba kemarin seperti ini locking sama 120 hari sebetulnya di sini 120 hari, kemarin kurang 50 hari. Jadi kemudian saya tebus, saya redeeming sama update guys. Ini kan video tadi malam, ini karena pas saya mau ngedit kok saya lihat di Binance sudah berubah guys, sudah hilang, dia sudah masuk ke spot rupanya. Jadi perlakuannya tidak seperti di Trust Wallet guys, yang di Binance ya. Jadi memang begitu kita redeem 120 hari ini ya langganan locking time untuk waktu kita selama kita earningkan, kita depositokan. Karena pada saat kita redeem ini redeem at when will result the loss of a reward. Jadi kalau kita redeem sebelum waktu locking time, kita akan kehilangan semua rewardnya seperti itu. Jadi yang ini akan hilang semua guys, tidak jadi masuk ke sini, ke total amount ya, karena dianggap kita sudah melanggar perjanjian bahwa 120 hari ya, seperti itu. Dan saya lakukan itu di sini yang tadi video sebelumnya tadi ya, menit sebelumnya. Ini ternyata mungkin lain guys, saya juga nggak tahu nih 2 kali. Kenapa ini ada nilai kecil terhold 90 hari. Mungkin saya pernah earning 2 kali tercampur. Kalau kemarin kan awalnya 1 gitu ya. Oke, kita lihat histori saja deh. Tapi sebenarnya sudah masuk ke spot guys, yang sini udah masuk ya, tapi tidak langsung kemarin. Kita lihat historinya deh, transaction. Oke, 3 bulan terakhir masih listed, dia punya history. Kita akan pilih kayak income ini nggak usah lah ya, saya coba pilih subscription dan redeemnya saja, karena untuk mau melihat ini.
Oke, ini kita lihat di locking time saya di TRX ini pada tanggal ini tanggalnya mana sih? Oh, ini tanggalnya belakang ya. Berarti tanggal 1 bulan 12 2020, sebulan lalu, hampir mau 2 bulan berarti ya, saya subscribe sebesar 290 TRX. Ini lever sudah, kemudian di lock masih terkunci 287 karena berkurang guys ya, saya lock sebesar ini, kemudian begitu saya redeem tinggal segini ya, karena ada gas fee nya guys. Jadi setiap transaksi kita ada gas fee, motong dari sini dia, seperti itu. Makanya ya apakah worth it atau tidak ya, kalian hitunglah. Ini belum sebulan guys, kita jadi berkurang ya dari sebesar ini. Kemudian saya redeem, ini redeem memang di luar kontrak gitu ya, belum waktunya saya sudah redeem, tapi malah berkurang di sininya, rewardnya nggak dapat, berkurang ininya ya, karena kita melanggar kontrak pastinya ya. Mungkin kalau nggak melanggar kontrak kan gas fee paling tidak bisa diambil dari redeemnya. Nah seperti itulah kira-kira. Dan misi ini ada satu yang ini ternyata dia ada subscription baru. Saya mungkin kemarin pada saat melakukan redeem ini, begitu saya tarik, saya tebus, ada sisa segini, saya klik subscribe atau bagaimana saya nggak tahu, saya juga nggak ada ini, tapi kiranya seperti itu. Nah pada tanggal 21 itu redeemnya saya lakukan. Sekarang tanggal 23, tadi malam kan belum ada nih, tapi saya ini hari ini lihat pagi ini ternyata sudah masuk ke spot. Berarti tanggal 21, 22, 23, berarti 3 hari kerja si token berhasil kita dapatkan kembali. Jadi kalau di Binance oke lah ya, waktunya waktu kita minggu depan mau jual ataupun dalam waktu dekat kita mau jual, kita bisa tarik Binance. Misalkan hari ini saya mau jual deh, tapi 3 hari ke depan gitu, kita bisa redeem guys, nggak masalah. Cuman memang kita akan kehilangan semua rewardnya, interest ini hilang, kemudian ini pasti kepotong ya, karena ada gas fee gitu, pasti kepotong, tidak akan kembali ke posisi awal kita locking gitu ya. Nah itu bedanya ya. Kalau kebetulan karena nilainya kecil sih nggak masalah lah gitu ya, tapi kalau besar ya mungkin kan dia lebih besar. Itu adalah perbedaan antara saya di Trust Wallet dengan di Binance, rupanya seperti itu guys. Oke, memang lebih oke jadi di Binance lah, cuman adanya dia earning. Kalau staking ada juga, tetapi dia koin-koin tertentu saja. Kalau earning kan mungkin beberapa koin ada banyak yang boleh earning gitu. Cuman ya jangan ngomongin soal APR ya. APR ini cuma 0,6%, kecil sekali. Yang ini 5,9%. Sementara kalau di Trust Wallet itu bisa belasan persen guys, gak beda lah gitu ya, bukan fix tapi range. Jadi kalau di sini memang lumayan banyak. Kita lihat contoh di sini, kita lihat validatornya ya, di sini ada banyak tuh, itu belasan persen rata-rata ya, sampai 15% di situ. Ya jadi antara Trust Wallet dengan Binance beda ya. Lagian juga kalau ini memang staking, kalau Binance earning, mungkin tidak bisa dibandingkan apple to apple. Saya belum pernah melakukan staking di Binance ya, baru earning saja kayak deposito lah. Nah bedanya memang di earning kan itu di lock 120 hari ya sudah. Kalau misalkan tarik reward nggak bisa, tunggu 120 hari. Kalau kita melanggar kontrak ya dicabut semua earningnya. Nah beda di sini di di Trust Wallet, kita bisa redeem kapan saja. Redeem iyalah kapan saja, tetapi kita bisa dapatkan rewardnya, kita bisa klaim kapanpun. Seperti ini saya lakukan di akun yang lain lagi, itu ada claim reward 900, 200,
296, 13 seperti itu. Kita bisa melakukan reward kapan saja. Ini sekarang saya ada reward di 5.500 koin. Kita bisa ambil rewardnya sekarang juga tanpa kehilangan apapun. Yang penting kita ada di sini untuk gas fee. Kalau gas fee-nya ada, kita bisa tarik claim rewardnya di sini. Kita bisa dapatkan langsung di situ. Itu perbedaannya. Tetapi begitu unstake, kita akan di lock 120 hari ke depan. Itu kita tidak bisa apa-apain si koinnya, seperti itu ya. Digantung sama mereka. Mungkin itu dijadikan jaminan mereka selama 21 hari ke depan adalah milik mereka. Sementara untuk mendapatkan rewardnya gitu ya. Kalau kemarin reward kita ambil, begitu kita unstake, itu bagian mereka nanti selama 21 hari ke depan. Mungkin posisinya tetap di masih unstake, belum dirilis, tetapi rewardnya kan pasti dapat. Dan itu untuk bagiannya mereka lah, seperti itu. Mungkin demikian. Oke. Itu guys ya, jadi untuk staking. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kalian perhitungkan resikonya adalah validatornya. Karena di sini kita titipkan. Tidak seperti halnya sama di Binance juga kita titipkan ya, tapi kalau kita stake kepada orang-orang ini, kita tidak tahu mereka organisasi, mereka personal, atau mereka pun kita nggak tahu ya. Kita murni mempercayakan ini kepada mereka. Makanya kemarin saya udah ada videonya bagaimana cara memilih validator yang baik di video sebelum ini. Bukan 100% menjamin, tetapi paling tidak kita sudah memilih. Karena kalau mau resiko dapat kembalian yang tinggi, ya kalian harus berani ambil resiko. Ini kan berani ambil resiko. Jadi uang kita titipkan kepada mereka, kepada stake pool, mereka namanya staking pool. Mereka mengumpulkan duit dari kita semua, dikumpulin jadi satu untuk menjadi POS, proof of stake. Jadi mereka akan stake, dapat duit, dibagi kepada kita. Udah ada gerinda kedengeran nggak guys? Nah, karena kan kita nggak tahu mereka, kita paling tahu ya dari profilnya gitu ya. Kita cari profilnya, kita coba websitenya, reputasi mereka dan lain-lain. Hanya kita bisa lakukan itu. Mungkin kalau dibanding ini semua, kita mungkin merasa lebih baik kita di Binance gitu kan, karena lebih percaya kepada mereka. Tetapi APR-nya sedikit saja gitu ya, karena mereka memang melakukan earning sih di sana, earning ya, bukan staking ya, lebih kecil lah gitu di di Binance, seperti itu. Sebetulnya kalau mau aman itu ya langsung ke blockchainnya itu. Jadi kalau misalkan di Terra ya kita melakukan staking di Terra-nya gitu. Kalau kita ada di Polygon ya kita melakukan staking di sana, seperti itu. Mungkin itu jauh lebih aman, dimana asalkan jaringan mereka itu, selama jaringan mereka masih ada, karena jaringan itu jaringan global, tidak ada yang menguasai, ya kemungkinan lebih aman gitu. Karena kalau BNN kan yang menguasai GC ya, tinggal misalkan GC dia mau lari, dia di blacklist, dia ditangkap oleh pemerintah mana, hancurlah itu Binance, uang kita ikut hilang gitu. Kemudian kepada mereka ini, ke para validator kita juga nggak tahu ya validator ini. Kita hanya melihat reputasi mereka melalui Twitter, melalui berapa banyak duit yang ada di mereka. Karena kemungkinan kan begini, semakin banyak uang mereka pegang, tentu kepercayaan orang kepada mereka itu jauh lebih baik. Kan itu saja ya. Kalau bukan berarti tanpa resiko, semuanya ada resikonya. Oke ya, mungkin itu untuk staking. Dan staking kan kemarin video sebelumnya kita lakukan unstaking. Nah, ini adalah tentang unstaking dan juga locking time. Kan waktu itu kata awal-awal saya nggak tahu, tapi sekarang saya sudah lakukan redeeming itu, yang ternyata memang begitu di stake kita akan di lock
selama beberapa waktu selama kita locking, terserah mau berapa. Locking time ini plus di sini adalah 21 hari setelah kita unstake. Artinya kalau kita sudah 21 hari kah, 31 hari kah, itu saya akan unstake, kemudian remainingnya di sini 21 hari. Jadi begitu stake, uang kita akan dikembalikan sebulan ke depan. Kalau di Binance 3 hari guys, itu bedanya. Kalau di Binance begitu kita lakukan redeem, dalam waktu 3 hari token dikembalikan ke spot, ke sini. Oke, itu ya untuk staking. Nah, ini adalah update tentang harga-harga hari ini. Ada pagi-pagi ini ya kurang bagus lah. Kalau malam waktu Indonesia itu, malam itu di sana kan mungkin pagi ya, menghijau ya, hijau lah, banyak hijaunya daripada merahnya. Biasalah kalau malam-malam di sana, pagi di sini Asia kan seperti itu, wajar lah. Oke geng, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bye bye.